alumni dari SMP dan SMA Viani. Saya sebagai pejabat pembuat akta tanah. Untuk nextnya saya itu lagi dalam proses untuk menjadi seorang notaris. Saya bikin salah satu platform namanya Aktain Aja. Saya punya prinsip gitu loh, walaupun saya bandel, saya harus pinter di akademik. Dulu saya itu bukan dari keluarga yang ada. Jadi saya itu pada saat sekolah, saya ingat banget, saya tuh gonceng 3. Bertiga. Cenglu. Cenglu tuh dari SMP, SMA sampai saya kuliah S1. Sama kakak ya? Sama kakak. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Sesuai dengan tema kita ya hari ini tentang kejujuran dan ketangguhan. Nah, untuk berbincang-bincang tentang tema kita hari ini sudah hadir narasumber yang cantik nih hari ini. Langsung kenalan saja dengan narasumber kita hari ini. Ya, selamat pagi. Stefani ya. Ya, boleh diceritakan tentang Stefani. Apanya nih? Ya. Tentang Stefani dong, kan orang bingung. Namanya kan banyak tuh Stefani. Untuk yang Stefani ini apa nih? Kalau siapa? Saya dulu saya juga alumni dari SMP dan SMA Viani. Saya itu tahun 2011 lulus SMA-nya. Terus saya itu dulu di Viani juga aktif main basket dan organisasi OSIS. Iya. Nah, untuk pendidikan saya itu S1 Sarjana Hukum dari Universitas Tarumanegara. Terus S2-nya saya Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan. Nah, untuk profesi yang saya jalankan saat ini, saya sebagai pejabat pembuat akta tanah. Karena dan untuk nextnya saya itu lagi dalam proses untuk menjadi seorang notaris. Saya pun juga punya salah satu bisnis untuk di bidang hukum, terutama untuk pendidikan. Itu saya bikin salah satu platform namanya Aktain Aja. Itu untuk menginfokan tentang informasi-informasi terkait notaris dan bidang hukum gitu sih Bu. Oke, menarik nih. Kayaknya banyak Sobat YBHK penasaran nih tentang pekerjaan ini ya. Kerennya tadi S2-nya tadi apa? Boleh disebut? Magister Kenotariatan. Kenotariatan. Iya. Ini memang pilihan atau memang harus kalau dari ini ke sini gitu? Bukan. Kalau ini profesi, salah satu profesi yang langsung ditunjuk oleh menteri. Jadi kalau untuk menjadi seorang notaris itu kita harus ambil setelah S1 hukum, kita harus ambil S2 kenotariatan. Nah, dari kenotariatan itu nanti ada step-step lagi yang harus kita jalankan untuk sampai menjadi seorang notaris. Itu kurang lebih memakan waktu 2-3 tahun lagi. Setelah kita lulus S2. Oh gitu. Jadi setelah S2 tuh sebelum sampai di titik notaris tuh pendidikannya. Jadi pendidikan kita harus jalanin S2 kenotariatan, kita harus menjalankan magang di kantor notaris juga, terus kita harus ikut ujian kode etik dan sebagainya Bu. Jadi agak memang lumayan panjang sih. Berarti ini si Stefani itu udah sampai titik mana nih? Kalau saya itu tinggal satu step lagi Bu untuk notaris, tapi untuk PPAT-nya udah selesai. Jadi mungkin beberapa ada yang bingung ya PPAT sama notaris. Bedanya apa itu? Kalau PPAT itu pejabat pembuat akta tanah untuk hal-hal yang berkaitan dengan tanah seperti mau jual beli, hibah, hipotek. Warisan itu ya? Tidak. Kalau warisan itu balik nama warisnya iya di PPAT, tapi kalau untuk pembuatan keterangan waris segala macam itu tugasnya notaris. Jadi kalau ada bedanya Bu, kalau untuk urusan perusahaan, terus untuk urusan personal itu lebih banyak ke notaris. Tapi kalau PPAT tuh khusus untuk tanah doang dan untuk di wilayah tertentu tanahnya. Nah, kebetulan saya dapat itu PPAT Pandeglang. Iya. Itu
penentuan wilayah itu memang ditugaskan atau bisa milih request gitu? Oh, jadi pada saat kita ujian untuk jadi PPAT itu tuh kita harus milih Bu di tempat-tempat tertentu. Jadi udah ada kuotanya. Jadi kita nggak bisa ngasal saya mau pilih di Jakarta, itu nggak bisa karena kita ada golongannya. Nah, untuk orang yang baru disumpah untuk menjadi PPAT pertama itu biasanya di golongan wilayah-wilayah bukan di wilayah utama seperti Jakarta. Nah, biasanya itu ada kuotanya dan beruntungnya saya dapat yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan dari tempat tinggal, cuma 2 jam. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi itu yang karena pemerintah itu maunya pemerataan. Jadi semua notaris itu tidak hanya di daerah-daerah kota atau PPAT, tapi juga di daerah-daerah terpencil gitu. Oh, ini udah langsung ke pekerjaannya karena penasaran banget ini karena tadi untuk ini berarti di bawah naungan pemerintah ya? Iya, saya waktu itu jadi PPAT itu disumpahnya oleh kementerian, jadi oleh BPN. Jadi pada saat sumpah itu kita langsung Kementerian Pertanahan, Agraria dan Pertanahan. Jadi dia SK-nya keluar dari Kementerian Pertanahan dan Agraria, baru kita disumpahnya di BPN gitu. Stefan ini kan jadi yang sekarang ini tentu punya perjalanan panjangnya ya. Kita flashback dulu deh untuk yang tadi. Sebelum mencapai di titik sampai di Stefani sekarang, ketika sekolahnya dulu kan tadi Vianney ya, itu kenapa dulu kok dulu Vianney? Jujur karena dekat dari rumah, terus kedua juga karena kakak saya juga sekolah di sana sebagai alumni juga, jadi supaya ringkas sekalian, jadi yaudah kita bareng gitu Bu. Tapi ya di luar dari itu karena saya juga mau coba pengalaman baru sih. Karena kan saya tuh sebenarnya tinggal di daerah Tangerang, tapi maunya sekolah di daerah Jakarta. Dan yang paling dekat ya mungkin Vianney, jadi kita pilihnya ke situ. Terus waktu di Vianney itu ada gak nilai-nilai yang masih sampai hari ini Stefani pegang untuk bekal Stefani menjadi yang sekarang ini gitu? Kalau nilai-nilai banyak sih Bu, karena SMA itu kan salah satu yang berpengaruh ya buat kita nanti di kuliah, terus di pekerjaan itu sangat pengaruh sekali. Kayak walaupun dulu saya di sekolah itu ambil jurusannya IPA, tapi pada saat pada saat kuliah justru saya melenceng ke hukum, bidang hukum yang itu jauh banget dari IPA. Tapi dalam step-step saya setiap saya sekolah itu sama sekali itu membangun diri saya untuk jadi orang yang berani gitu. Sama kayak yang tema kita ini kan tangguh dan jujur ya. Maksudnya itu yang saya ambil pada saat saya kuliah sampai saat ini saya bisa menjadi profesi seperti sekarang, yaitu yang saya pegang gitu Bu. Berarti ada pengalaman dong yang memupuk ketangguhan waktu. Oh iya jelas. Jadi zaman-zaman SMA bikin tangguh yang mana nih? Mungkin kalau guru-guru alumni Vianney juga udah pada tahu ya, dulu tuh saya di sekolah juga agak tomboy Bu. Oh tomboy, waduh saya beda dong, berarti pada pangling dong nih. Dulu saya main basket, mungkin sama Pak Effendi, Bu Woro itu semua udah tahu lah. Maksudnya bandel juga dulu pas di SMA, salah satu kayaknya cewek yang iseng ya, maksudnya tapi saya punya prinsip gitu loh, walaupun saya bandel, saya harus pinter di akademik supaya guru-guru nggak jadi marah. Jadi kalau ada apa-apa, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin kayak gitu sih Bu. Kalau di Vianney pengalamannya sih ya nggak terlupakan ya, karena kan saya SMP SMA di sana gitu, dan saya lumayan aktif juga untuk OSIS gitu. Di bagian apanya nih yang dulu saya lupa sih, tapi dulu itu kita sering ngadain event kan, kayak setiap MOS, terus setiap setiap ada pensi segala macam, kita tuh aktif untuk cari sponsor. Karena enak juga sih Bu kalau cari sponsornya bisa keluar ya, cuci mata gitu. jadi saya senang ya.
Jadi saya seneng ngeliat-liat cuci mata gitu. Iya, malah itu jadi pengalaman ya. Iya, jadi pengalaman saya buat berani berbicara di depan orang gitu loh, buat ngasih tahu ya promosi itu kayak gimana, kayak gitu-gitu lah Bu. Itu nanti di pekerjaanmu porsinya banyak tuh, maksudnya membantu sekali gitu. Oh iya, iya karena kan saya itu di bidang jasa, untuk orang bisa percaya sama saya tuh kan juga nggak gampang. Terus untuk bisa orang nyaman untuk bisa pakai jasa saya kan itu juga nggak gampang gitu loh Bu. Jadi gimana caranya saya tuh bisa guide orang untuk mereka tahu nih ini loh kinerja saya, ini loh kapabilitas saya bisa loh gitu. Nah itu yang mungkin jadi nilainya. Oke. Itu yang nilai positif. Selain itu pengalaman yang berkesan guru siapa apa gitu kan, ini ya tadi hubungannya sama ketangguhan sama kejujuran kan. Ada nggak? Kalau guru yang berkesan tuh banyak sih. Salah satunya almarhum Pak Julius, itu juga guru agama yang sangat baik dan berkesan. Pak Bruno, dulu saya ingat Pak Bruno atau Pak Gerat, Patri itu juga sempat bilang ke saya, iya almarhum Patri juga sempat bilang, dulu saya ingat saya IPA tapi Pak Patri itu pas SMA Pak Bruno juga sempat ngomong ke saya, kamu tuh kayaknya cocoknya IPS deh karena saya mungkin bandel ya Bu. Terus dia bilang kamu cocoknya IPS deh dan kamu pintar. Ya mungkin ya Bu ya. Terus udah bakat alami ya berarti. Terus dia bilang maksudnya suka di bidang hukum. Dulu saya mikirnya saya jago di hafalan untuk biologi segala macam. Lalu saya pikir kayaknya dulu saya cita-citanya pengen jadi arsitek Bu. Dulu tapi karena kemampuan, kondisi keuangan, jadi kayak dari kondisi keuangan keluarga akhirnya saya memutuskan untuk jalan yang tidak memberatkan siapapun. Jadi dan memang saya suka, ya udah akhirnya saya pilih hukum dan untungnya saya nggak menyesal sih. Iya. Dan kalau pengalaman tentang guru yang paling berkesan ya Bu Woro, Pak Effendi. Karena Pak Effendi yang tahu bandel-bandelnya saya pada saat bolos untuk basket lah, terus tanding pura-pura masih menang padahal udah kalah. Nah itu kayak gitu-gitu. Iya itu yang berkesan juga Pak. Berarti relevansi sama kejujuran tadi apa? Nah ini kan saya jujur Bu, tadi saya bohong. Yang dulu. Oke. Ya. Terus ini Stefan ini ketika memutuskan memilih kan banyak nih ya Sobat YBHK itu karena mikir gitu ya bidang kuliah mau ambil mata kuliah aja mungkin mereka sampai hari ini bingung gitu ya. Nah si Stefan ini apa dulu pengen jadi arsitek kemudian bisa beralih begini terus dengan legowonya enggak Bu saya nggak menyesal gitu. Gimana itu dulu perjalanannya kok bisa akhirnya ini nih kayaknya memang tepat untuk saya atau apa gitu. Kalau saya itu cari tahulah informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang kita suka dulu. Misalkan kita suka apa, ada yang suka IT, ada yang suka hafalan, ada yang suka apa. Nah perdalamlah maksudnya apa yang kita mau tahu. Contoh pada saat saya mau arsitek, saya tahu plus minusnya dan saya sesuaikan sama kondisi saya. Jadi arsitek pada saat itu menjanjikan, terus mungkin saya passion di situ, tapi saya tidak mampu karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk alat segala macam. Tapi kalau di hukum saya suka karena saya suka hafalan dan saya suka memecahkan masalah gitu loh. Kasus-kasus gitu, studi kasus ya. Iya, studi kasus tuh saya suka. Dari situ saya mulai mengarahkan diri saya, saya suka ini gitu. Nah, sebelum menentukan itu juga sebenarnya banyak beberapa pilihan Bu. Tapi saya balik lagi review tentang diri saya dulu. Saya sukanya apa, saya bisanya apa gitu. Iya. Itu yang mungkin kan orang lain orang banyakan tuh susah ya. Menilai orang lain gampang, tapi ketika menilai diri sendiri saya ini tuh. Ada enggak orang yang ada di belakangnya si Stefani yang memang bisa push, bisa kasih support, dorongan atau apa tuh? Ada Bu. Ya, paling utama, paling dekat sih memang orang tua ya. Yang mensupport kita dari sekolah apa segala macam. Ada hal lucu Bu. Jadi dulu saya itu bukan dari keluarga yang ada. Jadi saya itu
pada saat sekolah saya ingat banget saya tuh gonceng 3. Bertiga. Cenglu. Cenglu tuh dari SMP, SMA sampai saya kuliah S1. Sama kakak ya? Sama kakak, karena kita kuliah cewek juga? Cewek. Okay. Nah, orang tua saya sebegitunya, dan saya tuh nggak gengsi. Maksudnya pada saat kuliah pun kita tarik tiga, sampai saya masih ketemu. Kuliahnya juga sama? Kuliah di Untar Bu, tapi kakak saya ekonomi, saya hukum. Jadi itu yang bikin saya tuh oke, saya mau berterima kasih sama orang tua dengan cara saya kuliah lah dengan benar gitu. Terus saya sekolah lah dengan benar supaya saya jadi bisa memberikan sesuatu lah, intinya kayak gitu. Jarang nih sobat bahkan narasumber kita udah cantik, baik nih, sama orang tua ngerti gitu ya. Kembali lagi tadi orang tua sangat support ya. Waktu memilih jurusan hukum ini, apakah orang tua juga ada ininya di situ intervensi atau enggak. apa, atau memang murni? Memang saya mau karena kalau background orang tua sama sekali nggak ada yang berkaitan sama hukum gitu. Cuma saya mau hukum karena saya mikirnya gini, dulu papa saya bisnis terus sempat jatuh karena masalah-masalah di bidang hukum yang kita tuh nggak tahu, apalagi orang awam kan. Kenapa saya mau hukum? Karena saya paling tidak bisa membantu bisnis keluarga, paling enggak orang-orang terdekat saya bisa bantu gitu sih Bu. Oke. Tadi mengambil bagian notaris ya, kenapa bisa? Bedanya apa sih? Kan kita mungkin orang-orang taunya kalau di hukum tuh ya kayak pengacara lah, apa. Nah itu bedanya apa nih, kayak pengacara, hakim dan seterusnya itu. Kalau kuliahnya apakah beda juga gitu loh, biar nanti sobat IBHK tahu nih kalau saya maunya jadi hakim nih harus kemana nih jalur-jalurnya gitu biar tahu. Kalau jadi di hukum itu paling simpel ada beda 2 Bu. Peminatannya itu pidana atau perdata. Nah, kalau perdata itu salah satunya jadi corporate legal, jadi notaris, itu menguruskan tentang perorangan, tentang perusahaan segala macam. Nah, sedangkan kalau untuk hakim, jaksa, dan pengacara itu mereka bisa ke pidana. Jadi kayak banyak hal, beda stepnya. Jadi kalau pengacara itu dia harus lulus S1 baru ikut pelatihan namanya PKPA, pelatihan profesi advokat. Nah itu baru dia bisa jadi seorang pengacara. Jadi kayak kita sering lihat di TV kan ada Hotman Paris, ada siapa. Nah itu dia beracara. Kenapa dia suka datang ke sidang, ke pengadilan. Tapi kalau notaris di belakang itu. Jadi iya tidak beracara ke pengadilan. Sedangkan kalau jaksa, hakim itu kan mereka salah satu profesi yang turut ada di sidang. Jadi kalau hakim itu yang menentukan, jaksa itu yang membantu gitu. Jadi kayak semuanya itu punya caranya masing-masing. Nah notaris tuh di sampingnya, di belakang layar. Loncat gitu. Oh maksudnya Ibu dari notaris jadi gitu, loncat gitu atau? Notaris itu dilarang rangkap jabatan. Jadi kita harus pilih. Notaris itu ada kode etiknya. Jadi nggak boleh jadi pengusaha, dia tidak boleh jadi direktur suatu perusahaan swasta, terus tidak boleh jadi pegawai negeri, nggak boleh jadi pengacara. Jadi kita tuh benar-benar profesi yang ditunjuk, jadi kayak pejabat juga Bu jatuhnya. Kalau misalnya suatu ketika saya mau stop nih, saya harus pilih. Jadi saya harus meninggalkan itu dan itu harus saya gitu. Saya harus pilih. Misalkan saya ditunjuk jadi apa gitu ya di pemerintahan, nah itu saya harus tinggalkan dan saya harus kasih ke protokol saya pengganti. Gitu. Bu. Terus tadi sempat dengar itu kamu ada platform itu ya tadi. Itu gimana? Itu boleh diceritakan. Kalau itu soalnya sesuatu yang baru nih ya kan. Karena kalau itu inovatif sih Bu. Maksudnya karena waktu itu sempat pandemi, gimana berdampak juga ya? Iya, gimana caranya orang itu untuk ke notaris tuh nggak harus dia datang, dia cari ke toko misalkan, ke rukonya atau apa. Jadi dia bisa konsultasi by phone. Terus untuk konsultasi terkait bidang hukum, nah itu makanya kita
ciptakanlah platform itu. Jadi orang nggak usah ribet-ribet untuk datang ke kantor pengacara, datang ke kantor notaris, tinggal konsultasi ke kita, nanti kita arahkan gitu. Kamu sebaiknya bikin akta ini, atau kamu sebaiknya konsultasi ke bidang hukum ini gitu. Baru nanti setelahnya ya kalau memang dia butuh jasa notaris, kita akan bantu provide Bu gitu. Oke, lah itu ada timnya berarti? Iya ada. Kemudian ketika tadi berbicara tentang pekerjaan kan kamu arahnya lebih ke notaris ya. Kan itu dokumen-dokumen gitu orang harus bisa harus bisa skill apa sih untuk bisa bekerja di bidang ini gitu tuh? Pertama benar kejujuran tuh yang tadi Bu. Terus karena kita itu kan mau dikasih dokumen, seperti contoh orang mau nyarahin kita sertifikat, kalau dia nggak trust, nggak percaya sama kita kan susah. Betul. Nah gimana caranya orang mau percaya sama kita kalau kitanya tuh nggak kompeten gitu loh, tidak menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, gimana caranya kita bisa klien itu dari berbagai kelas kan, dari berbagai macam bentuknya lah. Iya, maksudnya kita harus bisa merangkul gitu loh, menjelaskan dengan teliti, dengan baik-baik gitu. Kadang ada klien yang datang ke kita mukanya udah marah-marah. Maksudnya kita harus belajar ngontrol tuh gimana caranya setiap orang itu bisa kita layanin dengan baik gitu. Itu di pembelajaran ada nggak ya gitu tuh? Jadi mata atau nggak ada ya? Nggak ada di mata kuliahnya nggak ada. Kirain ada triks apa di mata kuliah? Nggak ada. Justru kita di kuliah itu benar-benar serapnya ilmu. Tapi kalau sampai pribadi personal bisa kayak gitu, itu dibangun dari keluarga, sekolah, segala macam yang itu yang mempengaruhi kita ya. Iya. Makanya belum tentu kuliah secara akademis bagus, terus pada saat ketemu orang, menghadapi kasus, kita juga bagus, belum tentu gitu loh. Jadi ya semua harus balance gitu Bu. Ada nggak nih pengalaman suka duka sama nanti tantangannya ketika kerja di bidang ini tuh? Oh ada. Kalau suka dukanya buat jadi notaris tuh nggak gampang. Akan mengeluarkan budget yang banyak karena harus S2, terus harus magang 2 tahun di kantor notaris, dan magang itu kadang pun tidak digaji. Itu magangnya boleh milih atau? Enggak, harus di notaris yang terdaftar sebagai penerima magang. Terus setelah itu kita harus ikut ujian lagi, mengumpulkan poin untuk seminar, untuk ikut ujian, dan itu semuanya stepnya banyak sampai kita ikut ujian kode etik, abis itu kita ikut ujian lagi dari Kementerian Itu tadi ya nyambung ke ketangguhan. Iya betul. Makanya kalau ditanya kalau nggak tangguh udah mundur sih, udah nyerah duluan gitu ya. Iya. Berarti bandel dulu ada ada sisi baiknya. Jadi bandel saya ada manfaatnya. Pasti sekolah sama sekarang. Tapi bukan berarti harus bandel loh ya. Iya. Oke. Tadi sampai ke titik tuh sukanya ya tadi sukanya apalagi tadi? Dukanya ya tadi Iya itu dukanya. Terus kalau sukanya ya susah Bu, kalau udah passion dan ada kesenangan sendiri pada saat kita bantu orang, bantu teman, bantu keluarga untuk dia bisa memecahkan satu masalahnya dia untuk dengan produk kita ya. Maksudnya kita bikin akta apa segala macam, itu ada kesenangan sendiri dan kepuasan sendiri. Oh akhirnya ini selesai ya, itu sih. Ada nggak yang sampai rumit gitu? Oh ada. Itu berapa tahun kira-kira untuk bisa satu kasus misalnya satu ini? Sebenarnya kita gak terlalu lama Bu, tapi kayak kita tuh banyak bikin perjanjian, dan notaris itu banyak. Ada notaris pasar modal, itu yang mengurusi PT-PT TBK, dia untuk RUP segala macam. Nah semua itu tuh punya tantangannya masing-masing. Nah kalau untuk seberapa sulit jasa saya tuh baik, karena kita harus bisa ketemu sama klien dari berbagai kalangan, dan kita harus tetap profesional. Terus kedua kita karena ada kode etik dan kita udah sumpah, kita harus tetap melayani orang walaupun kondisi seperti apapun, dan nggak boleh membeda-bedakan. Nah terus kalau
Dan notaris kita tahu banyak ya, sekarang kan di mana-mana pun pasti ada notaris. Nah, gimana caranya kita bisa dikenal dengan fasilitas atau yang kita bisa memberikan jasa yang terbaik. Nah, itu yang banyak tantangannya gitu Bu, dan kita harus mengeluarkan modal lebih untuk buat kantor, punya karyawan, terus kita bisa harus menyimpan dokumen rahasia klien. Nah, itu kan yang agak jadi kita punya beban sendiri, dan jabatan kita itu saya baru kalau untuk notaris pensiun sekitar umur 67. Nah, setelah saya pensiun sampai saya meninggal pun itu harus ada notaris pengganti saya. Jadi atas akte apapun yang dikeluarkan oleh saya itu saya harus bertanggung jawab sampai saya meninggal. Iya, itu yang jadi bebannya kita tuh kayak gitu. Kenapa? Jadi kata orang, notaris kenapa sih kok mahal? Nah, itulah perjuangannya sampai sebegitunya, dan pada saat kita meninggal pun kita harus tetap tanggung jawab gitu. Iya. Terus kalau misalnya kepengurusan gitu, apakah ada budget-budget yang sudah di minimal gitu loh, misalnya udah ada segini gitu loh biayanya itu memang sudah di untuk menjadi notaris gitu Bu, atau untuk notaris bisa kan, ada kadang orang pengen ngurus sesuatu gitu kan gitu. Kan ada biaya-biaya gitu kan macam-macam. Apakah itu tuh sudah ada patokannya segitu atau memang nggak ada gitu, kalau like dislike ya saya deket ya udah saya main gitu. Enggak, kalau di kita itu kita ada peraturannya Bu, saya lupa peraturan berapa. Jadi kita tuh ada maksimum namanya biaya untuk kita tagih ke klien. Biasanya itu paling besar itu 1%, 1% dari nilai transaksi. Itu paling besar. Tapi dalam prakteknya tuh kita nggak bisa kayak gitu, karena kita nggak tahu maksudnya ini resikonya seberapa jauh sih, setiap mau keluarin akte ini resikonya sejauh mana gitu. Udah berapa nih akte? Waduh, rahasia Bu. Oke, nah nggak bercanda. Nah, untuk peluang nih kedepannya nih pekerjaan seperti ini nih kayaknya untuk Sobat YBHK nih gimana nih? Perlu dicoba enggak, atau maksudnya untuk ke depan kan kita nggak tahu ya. Dulu sempat pandemi itu kan akhirnya membuat platform itu kan sebuah inovasi. Nah, ini untuk peluang di bidang ini nih gimana untuk Sobat YBHK? Kalau dicoba ya balik lagi ke tema kita, kalian tuh harus siap dulu nggak, karena perjalanannya tuh panjang, terus nggak mudah gitu ya. Iya, nggak mudah. Jadi gak semua orang tuh mau gitu loh. Dulu saya sebelumnya itu sempat jadi pengacara 2 tahun. Terus pengacara pernah? Sebelum saya jadi PPAT sekarang pernah 2 tahun jadi pengacara. 2 tahun lebih itu jadi corporate legal di satu perusahaan. Nah, baru saya jadi notaris. Jadi semuanya tuh saya cobain sampai saya nentuin oke, ini yang saya mau gitu. Yang sesuai ini ya. Iya, ini yang saya mau. Sampai makanya saya bilang rintangannya tuh banyak Bu. Jadi kayak terjun payung, saya naik turun. Jadi itu yang kalian tuh harus siap dulu. Kalau ditanya gimana tadi, kalau misalkan mau gimana caranya kalau mau profesi ini gitu kan. Satu harus tangguh dulu karena bisa ngelewatin itu semua. Terus jujur dulu, itu benar tadi yang tema kita hari ini. Terus ya punya cara pandang tuh yang luas gitu. Nah, itu yang nilai ya, makanya kita kan mau profesi jadi bukan otak kita tuh bukan uang dulu. Bukan cuma uang ya, tapi gimana caranya kamu tuh bisa melayani orang, jadi orang yang dipercaya kayak gitu sih Bu. Oke. Baik, ada nggak nih untuk Sobat YBHK pesan-pesannya nih? Kalau pesan-pesannya, apalagi yang masih sekolah, yang masih bingung kan mau ngambil apa, masih bingung lah untuk menentukan bidang yang mereka inginkan. Oke. Pesannya dari saya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari tahu sebanyak-banyaknya, perdalam bakat masing-masing, apa yang
kalian suka, terus dari situ kalian bisa menemukan nilai kalian tuh, dan setiap ada kesulitan apapun harus push supaya tahu kemampuan kalian tuh sejauh mana. Karena seperti yang saya tahu ya Bu ya, zaman sekarang tuh apalagi generasi Z ya bilangnya ya, itu tuh udah lembek-lembek gitu loh, ada sedikit jauh masalah. Banget ya, kamu yang dulu ya? Iya, sedikit masalah, karena saya punya karyawan juga masih banyak yang masih muda-muda. Sedikit masalah kabur, sedikit masalah cari jalan singkat yang kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu, nikmatin aja prosesnya. Pokoknya percaya aja, yakin apa tujuan kamu, dan pokoknya mimpilah sebesar-besarnya lah gitu. Itu aja sih. Baik, demikian Sobat YBHK bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Saya Utami dan Stefani undur diri, sampai jumpa di lain hari. Dah.